Selamat pagi, Shalom. Bapak Ibu apa kabar? Sehat? Saya mendengar banyak yang batuk ya. Jadi kalau Pak Pendetanya ikut-ikutan batuk nggak apa-apa lah ya. Supaya kita bersama-sama batuk. Bapak Saudara, saya mau informasikan satu hal tentang sebuah penelitian, sebuah informasi yang sederhana saja. Jadi Bapak Saudara, di dalam otak kepala kita ini ada sekitar 100 miliar saraf yang ada di sini. Banyak sekali Bapak Ibu. Yang kita kenal di dalam dunia kedokteran itu namanya neuron. Ya, jumlahnya ada 100 miliar. Nah Bapak Saudara, saraf-saraf yang banyak ini dia tidak akan bermanfaat apa-apa kalau mereka tidak saling berhubungan, atau yang biasa mereka sebut dengan sinapsis. Nah, tugasnya saraf-saraf ini, mereka harus menghubungkan diri lalu membuat jejaring sehingga berfungsilah otak ini. Kadang-kadang kalau kita bercanda gitu kan, kalau lagi tidak konsen, nah kita kan selalu bilang, lah putus urat saraf kok. Karena kadang-kadang memang konslet gitu kan. Kita suruh apa, dia bikin apa, oh pasti sudah putus urat sarafnya satu. Ya, itu menandakan bahwa tidak ada koneksi satu dengan yang lain. Tidak ada komunikasi, tidak ada hubungan. Padahal sekali lagi, semua saraf-saraf ini bisa berfungsi dengan baik kalau mereka bersama-sama menghubungkan diri. Nah, jemaat Tuhan, kita tahu bahwa bacaan kita di pagi hari ini, latar belakang dari surat Korintus ini yang ditulis oleh Paulus adalah dikarenakan perselisihan yang sedang terjadi di jemaat ini. Tadi Bapak Ibu sudah lihat judul dari pasal 3 ini saja sudah jelas dikatakan perselisihan. Dan ini adalah sesuatu yang pasti di dalam semua hubungan manusia. Pasti orang pernah berselisih. Minimal selisih paham aja itu sudah dikatakan berselisih. Dari kesemuanya Bapak Saudara yang harus kita pahami adalah ujung dari sebuah perselisihan itu adalah kehancuran. Nah, sehingga Paulus tidak mau itu terjadi bagi jemaat Korintus. Tetapi firman Tuhan juga menceritakan kepada kita mau mencoba membuka sebuah pemahaman bahwa bahkan tidak bisa kita pungkiri Bapak Ibu, bahwa setiap gereja di dalam pelayanannya juga ada perselisihan. Akhir-akhir ini mungkin Bapak Ibu ada baca di medsos di daerah Bekasi, ya, itu ada perselisihan antara pendeta yang lama dengan pendeta yang baru mau masuk, berselisih. Pendeta yang lama menurut dia punya power karena dia yang membangun gereja itu, lalu dia tidak mau keluar, sedangkan pendeta yang baru sudah dapat SK untuk masuk ke dalam gereja itu. Ya, saya nggak usah sebutkan gerejanya apa, tapi ribut, lempar-lemparan batu lah, ada yang terluka dan sebagainya. Jadi memang gereja, baik dari zaman gereja mula-mula sampai hari ini, yang namanya perselisihan di dalam pelayanan itu juga ada Bapak Ibu. Dan Korintus ini bersama dengan Paulus menunjukkan kepada kita, oh iya. Tetapi pertanyaannya adalah bagaimana Paulus mengatasi persoalan ini? Nah, itu yang kita mau renungkan bersama, Saudara. Sedikit tambahan informasi bahwa jemaat Korintus ini adalah jemaat yang kaya
dengan berbagai macam talenta. Jadi Korintus ini adalah jemaat yang besar, yang semua orang bisa datang lalu bergabung di dalamnya dengan semua latar belakang yang beraneka ragam. Sehingga dikatakan ada banyak talenta. Dan secara kasat mata talenta-talenta ini menunjukkan bahwa mereka itu sangat rohani di dalam pelayanan. Betul. Secara kasat mata. Tetapi Paulus menyebut mereka dengan sebutan yang kayaknya nggak enak didengar gitu ya. Yaitu sebutan manusia duniawi. Itu bukan sebuah pujian Bapak Ibu, bukan. Paulus itu sedang mengejek mereka. Bahkan dibilang apa? Kayaknya nggak siap deh kalian makan makanan yang keras. Dikasih apa? Susu. Makanan anak-anak, minuman anak-anak, bayi gitu ya. Padahal mereka sudah dewasa. Tetapi dikatakan kalian adalah manusia dunia. Kalau Bapak Ibu baca di pasal yang sebelumnya, di 1 Korintus pasal yang pertama, di situ dijelaskan ternyata penyebab ini terjadi Bapak Ibu Saudara karena ada apa? Karena ada arogansi kelompok yang saling membanggakan diri satu dengan yang lain. Kelompok Paulus, kelompok Apolos, kelompok Kefas, kelompok Kristus. Ada 4. Contoh misalkan dalam gereja ini terbagi atas 4 kelompok. Ada kelompok pendeta Paulus, ada rasul. Kelompok pendeta Indri, ya. Kalau kemarin ada pendeta Leoni, ada kelompok pendeta Leoni. Kan nggak enak kan ibadahnya. Jadi hari ini jam 6 kelompok Paulus yang ibadah. Jam 9 tidak boleh ada yang lain, hanya kelompok pendeta Indri. Ini kacau seperti itu. Nah, inilah yang terjadi Bapak Saudara di dalam jemaat Korintus. Dan sudah bisa dipastikan oleh Paulus kalau hal ini terus dibiarkan, perpecahan terjadi. Tidak akan ada yang lain, pasti pecah. Dan inilah yang menjadi topik terbesar di dalam surat 1 Korintus ini. Dan bagi Paulus untuk mengatasi persoalan ini, maka Rasul Paulus mencoba menasehati jemaat ini supaya kalian jangan berfokus kepada manusia. Berfokuslah kepada Tuhan. Karena kalau setiap orang hanya berfokus kepada manusia, yang akan ditemui adalah banyak kekecewaan. Bapak Ibu, kalau kita semua hanya berpegang teguh hanya kepada omongan manusia, kalau kita punya persoalan lalu kita hanya menyerahkan kepada manusia, kepada kita sendiri, sudah bisa dipastikan Bapak Ibu akan mengalami banyak kekecewaan. Sehingga Paulus tahu harus menasihati mereka. Dengan kekacauan yang ada, jemaat Korintus diajak untuk fokuslah kepada Tuhan. Dan ini juga ternyata tidak hanya berbicara kepada jemaat Korintus, Bapak Ibu. Paulus juga mau mencoba menasihati kelompok-kelompok yang lain. Ayo, kelompok Kefas, Apolos, stop. Mari kita bersatu dan mulai sekarang mari kita mengatakan kepada semua orang dan mengingatkan kepada semua orang bahwa status orang percaya di hadapan Allah itu adalah kawan sekerja Allah. Hanya Allah Tuhan. Jadi tidak ada yang perlu untuk memuliakan diri sendiri. Semua orang yang ada hidup di dalam pelayanan itu adalah alat Tuhan.
Dan ini konsep ini yang harus kita pahami terlebih dahulu, Bapak Saudara. Karena kita tahu bersama persoalan utama gereja hari ini bukan persoalan kita sulit mencari talenta, bukan kita sulit mencari pelayan Tuhan, bukan. Tetapi yang jadi persoalan gereja hari ini adalah ada perkara serius, yaitu perselisihan. Dan potensinya itu adalah kehancuran. Akhir-akhir ini apa yang terjadi Bapak Ibu? Ada pendeta yang menggelapkan uang jemaat. Wah, ada banyak cerita-cerita yang membuat kita, bisa ya terjadi di gereja ya? Bisa. Dan ini kembali lagi Bapak Saudara, kita harus renungkan bersama bahwa konteks jemaat Korintus ini juga terjadi pada saat ini. Lalu apa yang harus dilakukan Pak Pendeta? Obatnya itu apa? Obatnya cuma satu Bapak Ibu. Kerendahan hati. Orang yang mau melayani Tuhan itu orang yang rendah hati. Bukan orang-orang yang menyombongkan diri, enggak. Dan itulah yang seharusnya ada di dalam setiap orang-orang yang mau melayani Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kadang-kadang memang tanpa sadar seringkali apa yang dialami oleh jemaat Korintus itu kita juga alami. Kita itu terkotak-kotak. Saya rasa GPIB juga belajar tentang hal ini. Karena GPIB itu lebih beraneka ragam dibandingkan gereja-gereja suku yang lain. Kalau kita bicara tentang gereja HKBP, sudah pasti orang Batak semua paling banyak di situ kan. Kalau kita ke gereja Pasundan, pasti orang-orang Sunda yang banyak. Kita ke gereja Jawa, pasti orang Jawa. Tapi kalau GPIB, disitulah banyak orang Bataknya, di situ juga ada orang Jawanya. Lebih kompleks, kita mengalami banyak persoalan di gereja ini. Tetapi mengucap syukur kepada Tuhan bahwa sampai hari ini juga GPIB bersama dengan Pelkat PKB yang berulang tahun ke-43, keharmonisan, kedamaian itu kita alami bersama Bapak Ibu sampai hari ini. Kenapa? Kita harus belajar juga, dan Pelkat PKB juga harus belajar dari sejarah jemaat Korintus ini. Tanpa bapak-bapak sadari bahwa apa yang bapak-bapak lakukan selama melayani di Pelkat PKB harus punya kerendahan hati. Dengan segala macam perbedaan pekerjaan itu bisa membedakan ekonomi seseorang. Ya kan? Oh iya. Satu di kantornya dia bos. Satu lagi dia di tokonya dia bos. Ya. Satu lagi dia hanya karyawan biasa. Begitu masuk dalam Pelkat PKB, nggak ada yang begitu-begitu. Semua merendahkan dirinya untuk melayani Tuhan. Karena kalau itu tidak dilakukan, perselisihan sudah mulai. Ya. Akhirnya apa? Satu-satu pergi. Yang tinggal hanya pengurus. Ya, Pak Puji lagi. Nah, kita mau belajar Bapak Saudara bahwa Pelkat PKB ke-43 tahun ini bukan waktu yang singkat. Kita harus belajar bagaimana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Lalu kita juga harus belajar bagaimana kita melayani Tuhan bukan untuk memuliakan diri kita. Kita harus mengkoreksi diri sendiri
Bapak-bapak sebagai kepala rumah tangga juga harus tahu diri. Tahu diri gimana maksud Pak Pendeta? Kalau memang salah sama istrinya, say sorry. Istri-istri ini tahu Pak, kita ini capek di luar sana, sibuk, ya. Tapi jangan hitung-hitungan capek. Kalah kita capek Pak. Ke ibu-ibu ini benar. Coba nanti tukar dulu, suruh pakai daster dulu Bapak. Nah, ibu-ibu yang pegawai misalkan contohnya. Udah sampai setengah hari Pak, ya, udah sanggup dah kita dah. Biarlah kita macul bela di luar sana. Katakan sama istri, sama anak-anak, saya dengan rasa sesal dan malu. GBB banget kan? Ya, bapak-bapak PKB dengan rasa sesal dan malu. Maaf ya. Kalau papa terlalu sibuk, sorry ya tadi salah ngomong. Pelan-pelan. Artinya Bapak Saudara, kita merendahkan diri tidak hanya di dalam pelayanan, juga di dalam rumah tangga. Dengan hal-hal sederhana seperti itu untuk kita lakukan, saudara, kita bisa melihat, oh iya ya, kita bekerja, kita melayani dengan sepenuh hati, kita melayani dengan semangat. Dan saya lihat Pelkat PKB ini kan orang-orang semangat gitu. Siapa yang bisa bikin pohon Natal setiap bulan November setinggi itu di tengah Gereja Maranatha ini kalau bukan Pelkat PKB, ya. Walaupun kerjanya dari jam 9 sampai jam 1 subuh biasanya, ya. Nggak lebih banyak ngopinya kan Pak? Semoga itu tidak terjadi ya seperti tahun sebelumnya, tapi ya, hasilnya ada. Wih, luar biasa. Kami juga harus mengingatkan, para hamba Tuhan mengingatkan lagi bahwa jangan hanya pada saat event-event tertentu baru keluar Pelkat PKB-nya. No. Tapi dalam setiap program kerja yang sudah dibuat, sudah disusun setahun sebelumnya, mari kita dukung. Sehingga kehadiran Pelkat PKB bersama dengan jemaat, bersama dengan istri, bersama dengan anak-anak dan semua pelkat-pelkat yang lain, seperti sel saraf tadi Pak, bersinergi bersama, berjalan bersama, terhubung satu dengan yang lain, sehingga bergerak roda pelayanan itu. Pelkat PA anak-anak tidak bisa tanpa Pelkat PKB, karena di situ ada bapaknya. Kalau bapaknya hanya ngantar sampai depan sekolah minggu, bapaknya terus kemana? Tidak gereja, kan seperti itu. Artinya bapak-bapak juga memberikan teladan. Siapa yang mau meneladani? Nah, saya selalu mengapresiasi bapak-bapak senior-senior PKLU lansia. Kita harus meneladani pelayanan yang mereka sudah lakukan sampai hari ini. Saya tahu bahwa Bapak dari face-nya itu mirip-mirip Ariel Noah gitu ya, Ariel Peter Pan. Tapi kita akan semakin tua Pak, ya. Gigi sudah mulai gak lengkap gitu ya. Jadi kurangi rokoknya ya. Saya kalau cepat-cepat lihat di sana sudah merokok semua. Nantilah ya. Setelah bubar gereja baru merokok. Udah pulang semua. Jaga kesehatan. Itu penting Pak. Karena ekonomi sekarang di Pangkal Pinang khususnya kita juga cukup berat. Bapak Ibu kalau siang-siang pergi ke pasar itu sepi. Artinya ekonomi kita sedang tidak baik-baik saja. Makanya kita jaga kesehatan supaya kita bisa beraktivitas. Bukan itu saja, itu akan berhubungan dengan bagaimana kita melayani Tuhan. Kita akan berikan yang terbaik. Tetapi kalau tubuh kita sakit ya,
sepertinya sangat terbatas. Jadi kemana-mana itu urusannya. Sekali lagi, kalau kita fokus hanya kepada Tuhan, dengan semua persoalan yang kita punya yang berbeda-beda, tapi kalau kita sama-sama mengatakan saya mau fokus kepada Tuhan. Saya terbatas, Pak Pendeta, gaji saya kecil. Pak Pendeta, saya terbatas, saya sedang sakit. Pak Pendeta, saya terbatas karena saya dengan istri saya sedang tidak baik-baik saja. Oh, fokus kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan kalau kau menyakiti istrimu dan anak-anak. Dan sekali lagi saya sebutkan, bapak-bapak, jangan cepat-cepat tidur. Duduk dulu di pinggir kasurmu, berdoa untuk istri dan anak-anak. Karena bapak-bapak yang ada di gereja ini adalah menjadi bapak-bapak pendoa syafaat yang ulung. Ya, jadi mulai malam ini istri-istri kalau dia tidur duluan, bangunkan, lah berdoa lom. Oh, oke. Habis itu yang kedua, jangan lupa bawa kuok minggu depan ke Gunung Kawi. Beli emas. Artinya ya diperhatikan gitu apa yang dia mau, ya. Mulai hal-hal sederhana, hal-hal yang kecil, supaya apa? Supaya keluarga itu betul-betul diberkati Tuhan dari hal-hal yang kecil dan sederhana. Saudara, kembali lagi ke dalam firman Tuhan kita di pagi hari ini. Kita boleh belajar dari jemaat Korintus, dan Paulus menasehati mereka sedemikian rupa, jangan sampai ada jemaat yang iri hati, dan perselisihan itu akan membawa ke dalam kehancuran. Dan itu harus kita bawa ke dalam keluarga kita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Fokuslah hanya kepada Tuhan. Dengan segala persoalan yang ada di dalam dirimu, kalau engkau serahkan kekhawatiranmu hanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjaga, menyertai, dan memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.